Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang melanda kawasan Citerep, Kabupaten Bandung pada Kamis dini hari. Ratusan rumah warga dan sekolah terendam. Warga perbukitan di samping ruas tol Cisumdaus, Sumedang resah karena pergerakan tanah yang bisa menyebabkan longsor. Mengatasnamakan ormas, sejumlah preman melakukan pungutan liar terhadap pedagang pasar Jatibarang Indramayu. Banjir bandang melanda kawasan Citerep, Kabupaten Bandung pada Kamis dini hari. Air yang meluap dari Sungai Cigede merendam sekitar 150 rumah warga. Kamis dini hari, banjir bandang luapan air Sungai Cigede menerjang Kampung Lamajang Pentas, kawasan Citerep, Kabupaten Bandung. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur di wilayah Hulu Bandung Raya sejak Rabu sore hingga malam. Air pun meluap hingga masuk ke permukiman warga dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir bandang yang berlangsung hampir 1 jam tersebut sempat membuat warga panik. Kamis pagi, sebagian rumah warga di RW 9, Kampung Lamajang Pentas, kawasan Citerep, Kabupaten Bandung masih terendam banjir. Akibat banjir bandang, rumah warga masih terendam dengan ketinggian air rata-rata 30 hingga 40 cm. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga tidak sempat menyelamatkan perabotan rumah. Warga mengaku pernah mengalami banjir bandang serupa tahun 2020 lalu. Kalau di sepanjang jalur ini saya ada 20 rumah kalau nggak salah. 20 rumah ya. Belakang yang banyak katanya? Ya, yang di belakang sebelah sana mungkin itu lebih parah lagi yang belakang. Pernah tahun 2020 ya Pak Dedi ya, 2020 terakhir di bulan April atau Mei, nah pernah sama kayak gini juga. Nah ini yang parah juga ya baru sekarang lah. Biasanya sih ada penanggulangan dari tim BNPB ya, di sebelah sana sungainya ada ditanggul. Sekarang mungkin karena volume airnya besar, ya udah nggak bisa nampung lagi airnya, jadi tumpahnya ke rumah warga. Terjangan banjir bandang yang cukup deras juga menjebol pagar dan tembok penahan jembatan. Menurut Ketua RW 9, di wilayahnya lebih dari 70 rumah yang terendam banjir. Sementara dari 4 RT di Kampung Lamajang Pentas, jumlah rumah yang terendam banjir diperkirakan lebih dari 150 unit. Di wilayah RW 9 yang terdampak itu RT 3 dan sama RT 5. Rumah yang terdampak yang kebanjiran dari RT 3 sekitar 40 rumahan dan di RT 5 ada sekitar 27 rumah. Berarti ratusan Pak diperkirakan ya, ratusan rumah ya? Ya, dua RT cuma paling-paling sekitar 70-an lah. Di RW Bapak ya? Ya, dari saya ada. Seiring mulai surutnya banjir, sebagian warga mulai membersihkan sisa lumpur yang memenuhi rumah dan pekarangan mereka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Banjir bandang yang melanda Kampung Lamajang Pentas, Kabupaten Bandung juga merendam sejumlah sekolah yang berada di Desa Citerep. Akibatnya ribuan siswa diliburkan, juga sejumlah ruas jalan tertutup tumpukan sampah yang terbawa banjir bandang. Salah satu fasilitas pendidikan yang terendam banjir bandang adalah SMP Negeri 1 Dayakolot di Kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kabupaten Bandung. Meski sudah berangsur surut, genangan air setinggi 20 hingga 30 cm masih merendam sekitar 32 ruangan kelas dan guru. Dampak banjir bandang luapan Sungai Cigede membuat aktivitas ribuan siswa diliburkan sementara. Meski guru tetap mengajar secara daring, tidak semua murid bisa mengikutinya karena sebagian murid juga menjadi korban banjir. Pihak sekolah meminta pemerintah Kabupaten Bandung maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat serius melakukan langkah yang nyata untuk mencegah kembali terjadinya banjir. Tetap proses pembelajaran berlangsung cuma didaringkan ya. Tentu saja harapannya tidak akan terulang terjadi banjir seperti ini lagi ya. Diharapkan pemerintah ada usaha-usaha yang nyata bagaimana untuk menanggulangi
banjir. Kadang di sini tidak hujan, cuman tiba-tiba ada kiriman dari kota. Dimungkinkan air ini datang dari kota atau dari mungkin justru dari Lembang ya. Selain SMP Negeri 1 Dayakolot, 2 bangunan SD di Kampung Lamajang Pentas juga ikut terendam. Pasca banjir bandang, beberapa akses jalan menuju sekolah tak bisa dilewati akibat tumpukan sampah dari luapan Sungai Cikede. Saat ini, BPBD Kabupaten Bandung tengah memperbaiki tanggul sungai di beberapa titik agar banjir bandang tak terulang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Timbulnya banyak korban jiwa dari warga sipil pada ledakan pemusnahan amunisi Afkir di Pamengpek, Garut mengungkap fakta bahwa pihak TNI memang melibatkan warga sipil sebagai pekerja yang mengangkut bahkan membongkar selongsong amunisi yang akan dimusnahkan. Salah satu pekerja pada peledakan amunisi Afkir di Pamengpek, Garut mengutarakan dirinya sudah 10 tahun bekerja pada TNI untuk memusnahkan amunisi Afkir atau kedaluarsa. Ia mendapatkan kesempatan bekerja dari koordinator pekerja sipil bernama Rustiawan atau Rus yang juga adalah adik kandungnya sendiri yang menjadi korban tewas Senin lalu. Bekerja membongkar detonator dari amunisi kedaluarsa, Agus dibayar Rp150.000 per hari. Ia menerima pekerjaan berbahaya tersebut karena selama ini ia bekerja sebagai buruh serabutan dengan upah rendah. Apalagi saat ini kondisi ekonomi tengah sulit. Kerjaannya di situ biasanya apa? Ngebuka amunisi yang udah habis. Udah lama Pak, 10 tahun lebih Pak. Ya, kalau upah Pak, kalau ke saya dari adik saya cuma 150.000 sehari. Keluarga korban lainnya, yaitu keluarga almarhum Endang Rahmat menuturkan pelibatan warga sipil yang bekerja dalam proses pemusnahan amunisi Afkir tersebut sudah lama dilakukan. Endang bahkan sempat mengunggah pengalamannya bekerja memusnahkan amunisi kedaluarsa ke media sosial. Kini setelah sang kakak meninggal dunia, ia meminta agar pemerintah bertanggung jawab terhadap anak dan istri Endang Rahmat yang kini kehilangan tulang punggung keluarga. Tapi di Facebooknya saya lihat ada yang ledakan ya. Itu udah lama. Waktu kerja di sini. Oh di sini. Berarti beliau memang benar kerja di Sini sama saya, kan awalnya sama saya berangkatnya. Waktu habis lebaran saya agak berangkat ke sini. Kalau kakak saya sendirian berangkat ke sini. Awalnya 4 orang yang kerja di sini. Yang penting ada tanggung jawabnya dari pemerintah. pada keluarga ya. Iya. Biasanya kan ini barang pemerintah. Oke, siap. Yang penting ada tanggung jawabnya gimana gitu, keluarganya ditinggalkan gitu. Siap, atur nuhun pisan. Anaknya gitu, ada istri. Saat awal kejadian, ledakan maut pada pemusnahan amunisi Afkir di Pamengpek, Garut yang menelan 13 korban jiwa, sempat beredar sejumlah pernyataan bahwa warga sipil yang tewas adalah pemulung besi bekas serpihan amunisi yang dimusnahkan. Namun, satu demi satu fakta terungkap bahwa warga sipil yang menjadi korban memang dipekerjakan oleh pihak TNI dalam pemusnahan amunisi tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Membelah bentang alam, bukit yang berada di atas ruas tol Cisumdawu kilometer 177 Bojong Totor Sumedang, tanahnya retak-retak sepanjang 170 meter. Pergerakan tanah semakin parah sehingga dikhawatirkan mengancam permukiman warga yang berada di puncak bukit. Warga Dusun Bojong Totor, Desa Sirna Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, kini resah. Permukiman mereka yang berada di puncak bukit sekitar 300 meter di atas ruas jalan tol Cisumdawu kilometer 177 terancam longsor. Kekhawatiran warga muncul karena tanggul beton yang dibangun untuk menahan tanah bukit tempat mereka tinggal oleh pengelola jalan tol Cisumdawu sebagian mulai rusak dan muncul retakan tanah sepanjang 170 meter serta penurunan muka tanah. Kondisi ini secara bertahap terjadi sejak 5 bulan lalu. Warga khawatir dengan cuaca yang kerap diwarnai hujan deras bakal menyebabkan longsor yang mengancam permukiman mereka. Di puncak bukit tersebut ada sekitar 60 rumah warga. Setiap hujan gede gitu, tiap detik kita maju terus.
Makin parah itu juga udah pada putus itu. Paku alam. Ini di atas rumah semua apa rumah warga semua? Ya, Bujang Totor. Khawatir gak Pak kondisi seperti ini Pak? Ya iyalah, apalagi hujan gede itu. Ada 60 surunan. 60 kakak ya keluarga. Petugas BPBD Sumedang yang datang ke lokasi meminta agar PT CKJT sebagai pengelola jalan tol Cisumdawu tidak menganggap enteng pergerakan tanah yang terjadi dan segera melakukan mitigasi agar tanah longsor tidak terjadi. Pihak CKJT diharapkan untuk melakukan suatu treatment atau tindakan dalam rangka memitigasi jangan sampai terjadi bencana yang tidak diinginkan. Yang kedua, secara tidak langsung juga masyarakat sekitar itu di Desa Sirna Mulia itu di daerah atasnya itu banyak perumahan yang dihuni oleh penghuni daerah Desa Sirna Mulia itu. Benteng yang pecah, kemudian terjadi retakan tanah yang cukup signifikan. Dan ini tidak boleh dipandang enteng karena ini kita menghadapi musim curah hujan yang cukup tinggi. Pergerakan tanah ini sebelumnya sempat membuat badan jalan ambles, namun telah dipadatkan dan diaspal ulang. Mendapatkan peringatan dari BPBD Sumedang, manajemen PT Citra Karya Jabar Tol sebagai operator jalan tol Cisumdawu berencana menggelar pertemuan bersama untuk membahas penyelesaian masalah ini agar bisa mencegah terjadinya bencana tanah longsor. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Masih soal pergerakan tanah, hujan deras yang mengguyur wilayah Tasikmalaya sejak Rabu malam membuat jalan penghubung antar kecamatan longsor sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan. Sebuah rumah dan warung serta bengkel juga terancam longsor karena retakan di jalan semakin melebar. Sebagian badan jalan yang menghubungkan wilayah Kecamatan Tanjung Jaya dengan Sukaraja Tasikmalaya Rabu malam longsor. Akibatnya, jalan tidak bisa digunakan karena hampir separuh badan jalan terbawa longsor, serta terjadi retakan di tengah jalan yang membahayakan pengguna jalan. Jalan yang berada di bibir tebing ini longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Warga yang tinggal di sekitar longsoran sepanjang 25 meter ini diimbau untuk mengungsi karena bahaya longsor susulan. Penyebab dari salah satu longsor itu adalah hujan yang cukup, curahnya cukup tinggi, dan pemiringan sehingga akan mengakibatkan tanah itu menjadi lembek dan mengakibatkan untuk warga sementara di lingkungan yang ada di jembatan ini, yang ada di jalan ini, sementara untuk bisa pindah ke area yang dianggap aman atau yang berjualan ataupun warga yang di sekitar 20-25 meter panjangnya dari sini. Sebuah rumah, warung serta bengkel terancam terbawa longsor. Pihak kepolisian dan BPBD menutup jalan dari lalu lintas kendaraan bermotor. Untuk sementara, arus lalu lintas dialihkan ke jalan desa dengan jarak yang lebih jauh. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.